피계약자 영혼. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah series berjudul My Demon. Series yang masih sangat hangat ini berkisah mengenai pria bernama Jeong yang merupakan sosok demon, atau yang sering kita sebut iblis yang berasal dari alam neraka. Sebagai sosok demon, dirinya memiliki kekuatan istimewa yang membuatnya dapat melakukan banyak hal. Jeong juga menganggap manusia adalah makhluk remeh yang sangat tidak berarti. Bahkan ia menggunakan nyawa manusia untuk bisa hidup abadi. Namun apa jadinya bila ia dipertemukan dengan seorang wanita yang akan mengubah seluruh kehidupannya? Daripada penasaran, langsung saja kita bahas ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan sebuah tempat ibadah yang dipenuhi oleh jemaat, hingga mereka dikejutkan dengan seorang pria bernama Jeong, di mana Jeong adalah sosok demon yang membuat semua orang menjadi sangat panik dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Namun seorang bocil yang masih polos tak sengaja melukai muka Jeong hingga mengeluarkan darah. Namun di sini Jeong sama sekali tidak marah yang menjelaskan bahwa ia merupakan demon baik dan tidak menyukai kekerasan. Pada dasarnya demon berdampingan dengan manusia dan merupakan dewa pelindung manusia. Namun semuanya perlahan berubah seiring berjalannya waktu. Bahkan iblis mengelabui dan menjerat manusia untuk masuk ke dalam tipu dayanya. Untuk bisa hidup abadi, demon harus menemukan seorang korban yang ingin menjalin sebuah kontrak, yaitu manusia malang yang akan ia kabulkan semua permintaannya. Hingga setelah korban menyetujui kontrak, maka ia akan hidup nyaman selama 10 tahun dan akhirnya mati ke dalam neraka. Scene lalu berpindah ke zaman sekarang dan memperlihatkan seorang gadis karir bernama Dodohe, di mana ia mendapatkan penghargaan direktur utama terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Dodohe juga merupakan direktur utama sebuah perusahaan bernama Mirai F&B. Sebagai wanita karir, Dohe hanya mementingkan bisnis dan juga bisnis. Ia juga sama sekali tidak memikirkan pasangan hidup atau keinginan untuk menikah, yang membuat ibu angkatnya bernama Nyonya Ju merasa sedih bahkan selalu menjodohkan Dohe agar bisa secepatnya menikah. Scene beralih ke Yayasan Sunwol yang merupakan tempat pertunjukan seni teater, sekaligus rumah bagi Jeong dengan banyak barang-barang yang bersangkutan dengan demon, termasuk jam hidup para manusia yang telah membuat kontrak dengan dirinya. Jeong lalu menghampiri seorang bos mafia yang telah mendapat kesuksesan atas bantuannya, dan hari itu merupakan tepat ke 10 tahun sejak mereka menjalin kontrak. Namun meski memohon untuk mengampuninya, Jeong tetap membunuh sang bos mafia sebagai bayaran yang harus ia terima. 계약은 누구에게나 공평하거든. Atas nyawa yang berhasil ia seret ke neraka, Jeong selalu merayakan dengan menyewa satu restoran untuk dirinya sendiri. Hingga Dohe datang ke tempat itu dan menyangka Jeong adalah sosok pria yang akan dijodohkan dengan dirinya. Sebagai seorang wanita karir, Dodohe sangat tergila-gila dengan pekerjaannya dan tak pernah tertarik pada siapapun. Namun semua itu berubah ketika melihat ketampanan Jeong yang membuat dirinya langsung terpana. Jeong yang telah menyewa satu restoran jelas menjadi sangat kesal ketika Dohe ada di tempat itu, karena ia tak pantas bersanding dengan manusia yang merupakan makhluk remeh, dan sifat sinisnya membuat situasi di antara mereka berdua menjadi sedikit memanas. 정식사를 하고 싶으면 다른 상대가 무례하면 똑같이 무례. 나한테 진짜 왜 이러는 거야? Dohe yang akan pulang meminta Jeong untuk memberikan kartu namanya sebagai bukti kepada Nyonya Ju. Hingga anggota mafia yang bosnya telah Jeong bunuh tiba-tiba berada di tempat itu. Bahkan hampir saja menjatuhkan kek pesanan Jeong, namun berhasil Jeong selamatkan. Jeong yang sangat menyukai kek berniat akan segera memakannya yang telah lama ia tunggu. Namun wakil mafia bernama Bra malah merusaknya hingga benar-benar hancur. Bahkan ia akan membunuh Jeong yang telah membuat bos mereka tewas. Jeong yang sudah sangat emosi langsung memberi mereka pelajaran menggunakan kekuatan demonnya. Bahkan ia mampu memasukkan para anggota mafia ke dalam sebuah koran.
Kita lalu diperkenalkan dengan grup Mirai yang merupakan konglomerat terbesar di Korea yang diciptakan oleh Nyonya Ju sebagai komisaris utama. Nyonya Ju sendiri memiliki 2 orang anak yang turut serta mengurus perusahaan, di mana anak pertamanya bernama Nosuk dan sudah menikah dengan seorang wanita bernama Kim. Bahkan dikaruniai 1 orang anak bernama Nohdo. Sementara anak kedua Nyonya Ju bernama Suhan yang juga telah menikah. Namun suaminya jarang terlihat karena berada di luar negeri. Dan Suhan juga dikaruniai 2 orang anak dari hasil pernikahannya. Nyonya Ju juga memiliki seorang keponakan bernama Han yang telah lama bekerja untuk dirinya. Dan yang terakhir adalah Dodohe yang merupakan anak angkat Nyonya Ju yang sangat ia sayangi. Namun di balik kebersamaan dan senyum manis mereka terdapat rasa saling membenci untuk bisa menjadi yang paling berkuasa. Dodohe lalu menerima panggilan yang berasal dari ketua keuangan grup Mirai yang ingin memberitahukan hal penting. Bahkan informasi itu bisa menjadikan Dodohe sebagai pemimpin tertinggi grup Mirai. Namun Dohe tidak memperdulikan hal itu karena ia tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan. Dohe lalu menghampiri Nyonya Ju yang sedang dirawat di rumah sakit, di mana mereka berbincang-bincang mengenai perjodohan yang baru saja Dohe lakukan. Namun betapa malunya Dohe karena Jeong bukanlah sosok pria yang Nyonya Ju jodohkan. Bahkan Dohe langsung menelepon Jeong untuk meminta maaf atas kesalahannya. 여보세요. 필요 없어. Nyonya Ju lalu berbicara mengenai pernikahan yang harus segera Dohe lakukan. Bahkan ia sudah menyediakan 2 cincin yang khusus ia berikan kepada Dohe. Dan berkata bahwa orang lain bisa mengkhianati Dohe kecuali sosok pasangan sejati. Sementara ketua keuangan Mirai yang sempat menelepon Dohe dihampiri oleh seorang pria aneh dengan banyak luka di lehernya. Bahkan pria itu langsung menyerang ketua keuangan hingga benar-benar tewas. Beralih kepada Jeong di mana ia memiliki 2 pelayan bernama Bakyu dan Jin. Bakyu sendiri bertugas untuk membersihkan dan menyiapkan berbagai hal, sementara Jin menjadi seorang penari teater dalam mengisi sebuah pertunjukan. Tepat pada hari itu merupakan hari ulang tahun Dohe yang sebenarnya sangat ia benci, karena itu mengingatkannya kembali kepada mendiang ayah dan ibunya yang tewas ketika Dohe berusia 11 tahun akibat kecelakaan lalu lintas. 좀만 덜 성실하고 드디어 끝났네. Setelah menghabiskan malam di pesisir pantai, Dohe sangat lega karena ulang tahun terkutuknya akhirnya bisa berlalu. Dan ia langsung bergegas pulang dengan menaiki sebuah taksi. Namun kejanggalan terjadi ketika supir taksi bersikap sangat aneh bahkan membawanya menuju rute yang salah. Dan benar saja supir itu merupakan sosok psikopat yang telah membunuh ketua keuangan Mirai. Dan ia juga mengincar Dohe karena sempat terlibat dengan ketua keuangan. Namun Dohe berhasil memukul sang psikopat dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sementara Jeong yang sedang mencari korban akhirnya merasakan aura ketakutan dari seseorang yang sedang butuh bantuan. Dan ia langsung menuju lokasi untuk bisa menjalin sebuah kontrak. 절박하고 찾았다. Meski sudah berlari seedan-edannya, sang psikopat masih bisa mengejar Dohe yang sudah sangat kelelahan. Hingga di saat terpojok itulah dirinya melihat seseorang dari arah yang berlawanan, yang ternyata itu adalah Jeong yang sempat ia temui. Dohe yang merasa aneh sempat menganggap Jeong adalah satu komplotan yang bekerja sama dengan psikopat. Namun ia yang sudah putus asa akhirnya memilih berlindung kepada Jeong, di mana Jeong langsung menawarkan sebuah kontrak bila Dohe ingin mendapatkan bantuannya. Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, Jeong akhirnya mengurus sang psikopat terlebih dahulu sebelum mereka menjalin kontrak. Yang alhasil dengan kekuatan yang ia miliki bukan hal sulit untuk melumpuhkan manusia. Dan sesuai janjinya, Jeong langsung bersalaman dengan Dohe untuk menjalin sebuah kontrak. Namun tanpa diduga, sang psikopat ternyata masih bisa bangkit bahkan berniat menabrakkan diri, yang membuat Jeong beserta dengan Dohe memilih untuk terjun ke dalam air. Hingga sebuah hal aneh terjadi ketika kekuatan Jeong berpindah kepada Dohe yang mencoba untuk menolongnya. 이게 다 그 이름 때문. Setelah kejadian itu, mereka terdampar di pesisir pantai dengan keadaan baik-baik saja. Namun Jeong menjadi sangat panik mengetahui semua kekuatannya berpindah kepada Dohe. Tetapi ia masih bisa menggunakannya dengan syarat harus memegang lengan Dohe. 나한테 무슨 짓을 한 거야?
Karena Dohae sempat pingsan, Jeong membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dohae juga menjadi sangat terkejut dengan keberadaan tato salib yang ada di lengannya. Bahkan ia berniat menghapus tato tersebut menggunakan sebuah laser. Namun Jeong melarang hal itu, bahkan ia mengancam akan menyakiti Dohae bila terjadi apa-apa kepada tatonya. 내 눈에 흙이 들어와도 절대 안 돼. 좋은 말 할 때 놔. 너 가만 안 둬. Dohae lalu dihampiri oleh Shin yang merupakan asistennya di perusahaan dengan membawa seorang penyelidik bernama Yungso yang tak lain untuk mencari sosok pelaku yang berniat membunuh Dohae semalam. Sesampainya di rumah, Jeong memerintahkan kepada Bakyu untuk mencatat semua tentang Dohae, seperti tempat tinggal, keseharian, golongan darah, makanan favorit, dan lain sebagainya, karena ia bingung mengenai semua kekuatannya yang telah berpindah kepada Dohae. 능력이 없어졌다. Meski tanpa kekuatan, Jeong tetap harus mencabut nyawa orang-orang yang telah membuat kontrak dengan dirinya. Namun ia telah salah besar karena tanpa bantuan kekuatan jelas itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan ia memilih melarikan diri dan akan memikirkan cara yang lebih efektif. 그렇다면 내가 가르쳐 줄게. Beralih kepada sang psikopat, ia diketahui bernama Giwang yang ahli dalam membunuh. Ia juga sangat menjaga privasinya dengan selalu memakai wajah palsu. Yang hal itu membuat Giwang menjadi sosok buronan paling dicari namun sangat sulit untuk ditemukan. Ketika mengantar Nyonya Ju pulang, Han juga turut datang ke tempat itu untuk menyerahkan hasil kinerjanya. Dan melihat Dohae dan Han sama-sama jomblo membuat Nyonya Ju menyarankan untuk menikah. Yang hal itu langsung dianggap bercanda oleh Dohae karena Han merupakan temannya semenjak mereka masih kecil. Tapi berbeda dengan Han di mana ia menyimpan perasaan kepada Dohae namun belum berani mengungkapkannya. Bahkan mendengar Dohae yang sempat dijodohkan membuat Han menjadi sangat terkejut, yang membuat Shin mengalami mimisan karena kejedot bagian depan mobil. Sebagai sosok demon, Jeong memiliki sebuah buku khusus yang berisi semua tentang demon. Namun ia tidak menemukan petunjuk untuk bisa mengembalikan kekuatannya. Bahkan cara untuk memindahkan kekuatannya pun tidak tertulis di dalam buku tersebut. Setelah menyelidiki dengan detail, Bakyu membacakan kepada Jeong mengenai semua tentang Dohae, di mana ayah Dohae merupakan teknisi alat rumah tangga dan ibunya seorang pemilik salon. Dohae juga merupakan anak semata wayang yang mendapat kasih sayang penuh, namun orang tuanya meninggal 17 tahun yang lalu akibat sebuah kecelakaan. Diketahui juga ayah Dohae merupakan partner bisnis Nyonya Ju yang telah membuat grup Mirae. Dan karena hal itulah Nyonya Ju mengangkat Dohae sebagai anaknya tepat ketika kedua orang tua Dohae meninggal. Dohae juga merupakan anak berprestasi yang sering menjadi juara umum. Bahkan di usianya yang masih tergolong muda, ia sudah memiliki perusahaannya sendiri bernama Mirae F&B. Setelah mendengar semua tentang Dohae, Jeong harus bisa berada di sisi Dohae untuk bisa mengambil kekuatannya kembali. Dan akan menggunakan cara yang paling ia kuasai, yaitu memikat hati seseorang. Karena persaingan bisnis yang sangat ketat, perusahaan Dohae sedang mengalami penurunan hingga mencapai 10%. Yang hal itu jelas membuat Dohae harus berpikir keras agar usahanya bisa terus berkembang. Bahkan ia akan melakukan segala cara untuk mengatasi masalah tersebut. Tepat di kantor milik Suhan, ia sangat senang ketika bisnis Dohae mengalami kerugian hingga mencapai 10%. Yang ternyata itu diakibatkan oleh artikel gosip yang dibuat oleh Suhan. Namun betapa terkejutnya Suhan karena Dohae berada di tempat itu dan mendengarkan ucapan Suhan sedari tadi. Dohae juga tidak tinggal diam di mana ia selalu mengawasi Suhan, bahkan memiliki foto skandal Suhan. Yang hal itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan citra perusahaan Suhan. Dan Dohae mengancam akan menyebarkan foto tersebut bila Suhan tidak menghapus artikel yang ia buat. 언니, Shin beralih kepada Nyonya Ju di mana ia sedang berada di gereja untuk rangka pengakuan dosa, di mana Nyonya Ju memiliki sebuah dosa besar yang mungkin tidak bisa termaafkan. Bahkan dosa itu menjadi dosa paling ia sesali yang menghantui setiap detik kehidupannya, bergambarkan sebuah mobil yang meledak tepat di depan Nyonya Ju. Untuk bisa mendapatkan kekuatannya kembali, Jeong mengajak Dohae untuk bertemu dengan alasan ingin berbicara. Dan dengan keahlian memikat, seketika membuat Dohae menjadi sangat terpana. Bahkan Dohae menuruti semua permintaan Jeong tanpa bisa menolak sedikit pun. 네가 내 후유증의 이유니까. Pertama-tama, Jeong menghampiri orang yang gagal ia bunuh dan berhasil membunuhnya pada malam itu.
Jeong lalu membawa Dohee ke sebuah parkiran dengan banyak mobil bergoyang dan berkata bahwa ini adalah acara puncak yang harus mereka lakukan. Di mana Dohee langsung berpikir yang bukan-bukan, bahkan mengajak Jeong untuk mencari tempat yang lebih nyaman daripada di sebuah parkiran. Namun itu hanyalah pikiran cewek yang selalu negatif karena Jeong hanya mengajak Dohee untuk melihat sungai yang membuat Dohee merasa kecewa berat. 이제부터 쟤였지? Setelah di tepi sungai itulah Jeong mendorong Dohee ke dalam air persis saat mereka tenggelam kemarin, di mana Jeong langsung menggenggam tangan Dohee dan berharap tato salib kembali kepada dirinya. Namun ternyata itu semua sia-sia karena tidak ada perubahan sama sekali. Dohee yang tidak mengerti apa yang terjadi sangat marah kepada Jeong yang hampir membuatnya tewas. Ia juga memberikan Jeong uang atas pertolongannya kemarin dan berkata agar Jeong tidak menemuinya lagi untuk selama-lamanya. Beralih kepada Giwang, dirinya bekerja untuk seseorang yang telah membayarnya untuk membunuh, di mana ia selalu menyimpan barang dari korban ke dalam sebuah loker di tempat umum, hingga seseorang mengambil barang tersebut yang merupakan dalang dari pembunuhan yang terjadi. Ketika Dohee berjalan di zebra cross, dirinya dikejutkan dengan berita mengenai ketua keuangan Mirai yang ditemukan telah tewas. Dan hal itu membuatnya tersadar bahwa persaingan bisnis sudah tidak normal lagi. Bahkan ia hampir saja tersiram asam sulfat, namun Jeong berhasil datang menyelamatkannya.